Ya, halo Streamers, IMS 2023 ini membawa nuansa baru bagi industri kendaraan listrik di Indonesia, terutama roda 2. Ada banyak kendaraan baru dan unik-unik yang tampil di sini. Apa aja yang nongol? Yuk kita lihat video ini. Tulisannya Yadea, tapi rupanya dibaca sebagai Yadi. Nah, ini adalah brand asal Shanghai, China yang menggebrak sekaligus secara global dalam beberapa waktu ini. Tahun lalu, November, dia muncul di Itali, pameran EICMA, itu salah satu pameran motor terbesar di dunia. Dan bulan lalu, mereka ikut di CES, Consumer Electronics Show di Amerika, Las Vegas, pas di awal tahun. Nah, saat ini Yadi juga muncul di IMS 2023. Nah, rupanya produk yang mereka munculkan itu memang mirip-mirip. Beberapa skuter-skuter listrik, dan yang ditampilkan di sini ada salah satunya adalah Kines yang berupa motor laki atau motor sport naked bike. Yadi ini salah satu yang paling laku di dunia saat ini untuk kategori roda 2. Mereka sangat kuat di negara asalnya, dan partnernya mereka di Indonesia adalah Indomobil. Di IMS ini juga kelihatan bahwa Indomobil sangat serius menggarap Yadi. Ya, terlihat dari beberapa planning mereka dan persiapan mereka di IMS ini. Mereka memakai salah satu booth terbesar. Ada beberapa motor yang mereka pajang yang menarik, semuanya menarik perhatian kami. Nah, salah satu fitur yang kami anggap menarik adalah pemakaian baterai SLA Graphene. Nah, ya kita semua sama-sama tahu itu buat menekan harga. Nah, cuma kelihatannya yang digunakan oleh Yadi ini adalah yang kualitas bagus. Oke, seperti apa nanti kiprahnya? Nah, mungkin kita bisa lihat setahun, 2 tahun ke depan. Apakah mereka bisa bersaing dengan brand-brand yang ada yang sudah masuk di Indonesia, yang sudah ketemu angka nyaris 30 brand. Yuk kita lihat nanti. Nah, di booth-nya PLN itu lebih unik. Mereka memajang banyak motor custom dan atau motor konversi. Nah, salah satu tipe yang menarik adalah tipe chopper. Kami sangat senang melihat cara mereka memasang baterai yang menurut kami kreatif. Ya, menggantikan posisi silinder dan piston cylinder head di motor aslinya. Nah, ini spesifikasinya sebenarnya lumayan. Kami belum dapat detail harganya, konon plus minus 50-60 juta kali ini. Tapi dia memakai baterai pack 72 volt 20 ampere dikali 2. Ini setahu kami baterainya Gesits. Karena ada 2, jadi jarak tempuhnya ini lumayan loh. Mereka mengklaim kalau untuk 2 baterai ini 100 km. Ya masuk akal, bisa. Nah, mereka memakai dinamo 3,5 kW atau 3.500 watt. Dan kontrolernya jelas-jelas dipajang mereka tulis Fotol EM150. Ya ini lumayan. Bukan lumayan lagi sebenarnya, ini lebih dari cukup untuk pemakaian harian. Kecepatan maksimumnya di set 80 km per jam. Nah, disebut juga sasis aslinya itu sasisnya Yamaha Scorpio 200 cc. Ya, ini membawa suasana baru ya. Setelah kita banyak melihat motor-motor skutik tiba-tiba ada yang seperti ini. Ya keren sih menurut kami, sangat suka. Honda M1 ini salah satu motor yang paling banyak menyita perhatian pengunjung. Maklum, brand besar Honda ini sudah cukup kuat di industri roda 2 kita di Indonesia. Ketika mereka muncul dengan motor elektrik yang kira-kira mirip atau sekelas dengan motor elektrik kebanyakan, ya tentu saja menarik perhatian. Nah, sebelumnya Honda sebenarnya udah berapa kali memunculkan motor yang bertenaga elektrik. Ada yang VCX yang full elektrik dan ada yang hybrid. Cuma waktu itu mereka hanya menjajal pasar. Jadi bisa dicobain, bisa dipakai, tapi belum bisa dijual. Kalaupun dijual, seingat gue harganya 160 jutaan ya, cukup mahal ya, agak susah lah dijual. Nah, tapi Honda M1 ini kecil, ini lebih mirip dengan motor-motor impor dari China yang lain yang memang banyak beredar di kita. Ya ini kecil, ini memang bukan keperluan komuter yang serius. Jadi jarak tempuhnya hanya 40 km. Baterainya 1,3 kWh, top speednya hanya 45 km. Sebenarnya realistis kalau kita ingat lalu lintas di Indonesia.
Kita nggak perlu cepet-cepet. Honda juga membawa teknologi baterai yang bisa di-swap. Jadi menarik. Yamaha di IMS 2003 ini selain Honda, Yamaha juga memajang salah satu motor elektriknya. Nah, tahun lalu, seperti kita tahu, tahun lalu Yamaha itu sudah meluncurkan atau memperlihatkan sebenarnya motor listrik E01 dengan dalih market test. Jadi mereka tes dulu ke pasar, mereka lihat apakah ini layak dipakai, layak dijual, apakah konsumen kita senang. Nah, dari semua hasil test ride termasuk dari kita, itu semua senang dengan kualitasnya E01. Cuma dengan kualitas seperti itu, sangat kecil kemungkinan Yamaha E01 itu menjadi motor yang ramah di kantong atau harganya disukai oleh kebanyakan calon konsumen kita. Sekarang Yamaha ngasih lihat yang namanya Neos. Neo apa Neos ya? Nah, yang ini lebih simple. Ukurannya lebih kecil. Kalau N01 itu sekelas NMAX, kalau ini lebih kecil. Ini mungkin lebih gede dikit dari Mio. Dia memakai baterai lithium ion 50,4 volt dan 19,2 ampere hour. Ini ada dua riding mode, standar aja dan eco, jadi tidak ada sport ya. Jadi ini memang motor buat penggunaan sehari-hari atau motor pemakaian normal. Nah, dengan baterainya itu Yamaha mengklaim ini bisa mencapai jarak 37 km. Ya, masuk akal ya, memang tidak berlebihan seperti beberapa pabrikan yang non Jepang, tapi rasanya klaimnya Yamaha ini akan benar kalau diukur. Kalau harganya bagus, kami yakin Yamaha ini akan memberi ancaman besar bagi pemain-pemain yang sudah duluan nongol di pasar. Nah, di bootnya Utomo Corporation ini ada motor yang menarik, memakai livery polisi karena memang digunakan pada acara G20 tahun lalu di Bali. Ini adalah Energica terbaru, yakni Energica Xperia. Kalau belum tahu, Energica adalah brand Italia yang menjadi pemasok awal Moto E sebelum tahun ini digantikan oleh Ducati. Ya, mereka sama-sama saudara sih dari Italia. Tapi Energica memang spesialis motor-motor yang serius, motornya kenceng, motornya besar dan tidak murah. Rata-rata Energica yang dijual di Indonesia harganya plus minus 1 miliar rupiah. Tapi performa yang mereka usung, wah kagak bercanda. Xperia yang dipajang di sini adalah salah satu model terbaru yang cukup menggebrak di Amerika dan Eropa dan banyak mendapat review positif. Energica Xperia yang ini adalah tipe dual sport atau adventurer. Mereka menyebutnya sebagai green adventurer. Ini adalah genre motor atau format motor yang memang belakangan ini lagi ramai. Karena motor ini bisa digunakan di segala macam medan dengan nyaman, di aspal oke, di off-road juga masih layak, sehingga banyak dipakai. Ini top speed 180 km per jam, itu pun dibatasin. Tapi range-nya bisa sampai 420 km. Dan sekali lagi, Energica ini salah satu, mungkin saat ini hanya satu-satunya ya, motor elektrik yang bisa di-charge CCS2 atau di-charge di SPKLU atau DC charging. Jadi baterainya yang segede ini 22,5 kWh itu bisa cukup cepat dicas kalau ketemu charger yang sesuai. Luar biasa ya, kita juga pengen coba. Overo termasuk salah satu brand baru yang muncul di IMS 2023 ini. Mereka nongol dengan 3 model, tipe-tipe kecil dengan dinamo kecil. Nah, tampaknya motor-motor mereka memang ditujukan buat komuter area perumahan atau komuter singkat, bukan jarak jauh. Ini menurut kami ada salah satu alternatif menarik terutama untuk peminat EV di luar Jakarta. Kotanya relatif kecil sehingga tidak butuh range yang sangat besar. Mereka menawarkan 3 model, Starir, Magical, dan Ledo. Masing-masing memakai dinamo 500 watt. Hanya ada perbedaan baterai. Semuanya memakai baterai SLA, tapi range-nya beda. Kalau khusus untuk Starir, dia memakai baterai terbesar 48 volt, 20 ampere, itu mereka klaim bisa menempuh 80 km. Tapi kalau mereka tawarkan juga upgrade ke lithium. Kalau dengan lithium, range yang dapat ditempuh oleh Starir itu naik menjadi 110 km dari tadinya 80 km. Ya, top speed rata-rata mereka ya 35 sampai 40 km. Tapi kalau kita lihat harganya, mereka antara yang termula itu Lido 5,3 juta, yang termahal itu Starir yang versi lithium 9,4 juta.
Kalau versi SLA-nya 7,4 juta, ini sangat-sangat menarik. Overo ini mungkin termasuk salah satu penantang kuat untuk brand-brand yang udah ada saat ini. Luar biasa Strumers, motor-motor listrik yang nongol di IMS 2023. Nantikan beberapa video lagi yang kita akan ulas lebih dalam beberapa kendaraan yang tampil di sini. Oke, bye.